Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Matematika Diskrit bareng kami kelompok 12. Di kelompok ini saya tidak sendirian, nanti bakal ada dua rekan saya yang akan menemani kalian. Yang pertama Muhammad Fadil Hasibuan dan Tahajul Fusari. Dan tentunya yang kami hormati Ibu Zara Yunizar selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, yaitu Matematika Diskrit. Semoga video ini bisa memberikan sudut pandang dan wawasan yang segar dan seru dalam memahami materi. Ada 4 alasan kenapa kalian harus menonton video ini sampai habis. Yang pertama, kita bakal paham pengertian dasar relasi dan fungsi. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasikan jenis-jenis relasi. Yang ketiga, kita bisa menentukan apakah suatu relasi itu termasuk fungsi atau bukan. Dan yang keempat pastinya, kita bisa menyajikan relasi dan fungsi ke dalam diagram, tabel, dan pasangan berurutan. So, let's start from the basic. Pengertian relasi. Kalau kita dengar kata relasi, pasti yang langsung muncul di kepala itu hubungan, koneksi, atau networking. Di Matematika Diskrit, artinya itu mirip banget guys. Relasi adalah hubungan yang mengaitkan setiap anggota dari suatu himpunan A dengan anggota himpunan B. Himpunannya bebas ya, bisa berupa objek angka, objek, ataupun manusia. Nah, relasi ini bisa kita tampilkan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, tabel, atau diagram kartesius. Yuk kita lihat cara pakainya. Misalkan kita punya kasus nih, ada dua himpunan. A sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan B, 4, dan 5. Kita mau buat relasi A ke B dengan hubungan relasi 1, 4, 2, 5, dan 3 dengan 5. Gimana cara nampilinnya? Ada 4 cara. Pertama, menggunakan cara pasangan berurutan. Ini cara paling hemat tempat. Tinggal kita tulis dalam tanda kurung format A ke B. Jadinya 1 ke 4, 2 ke 5, dan 3 ke 5. Kelihatannya jelas banget hubungannya nih. Yang kedua ada diagram panah. Kita buat dua bentuk oval yang mana untuk mewakili A dan B. A 1, 2, 3 dan B 4, 5. Tinggal kita tarik garis panah dari A yang 1 ke B yang 4. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk cara ketiga, tabel, kita buat kolom input A dan B, tinggal kita barisin rapi ke bawah pasangannya. 1 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 5, dan 3. Nah, ini kenapa kosong adik-adik? Nah, ayo kenapa? Kenapa kira-kira coba? Kenapa tuh kosong bang? Ya, karena lupa masukinnya. Karena, jadi ini 5 isinya ya, ini lupa masukinnya. Maaf semuanya ya. Nah, dan yang keempat itu diagram kartesius. Kita tinggal buat diagram kartesius, ini X, ini Y, baru kita titikkan koordinatnya. 1 di mana sini, 4 di mana sini titik, dan seterusnya. Begitu. Sesimpel itu cara menampilkan relasinya. Nah, kalau relasi ini kan bebas banget kan ya hubungannya. Tapi kalau hubungan ini mulai dikasih aturan khusus yang ketat dan disiplin, dia bakal berubah nih namanya menjadi fungsi. Nah, gimana sih aturan main di fungsi? Nah, itu nanti bakal dijelaskan oleh teman saya Fadil. Fadil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah memahami relasi, sekarang kita masuk ke materi fungsi. Nah, teman-teman, fungsi sebenarnya adalah relasi juga. Tetapi, tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Jadi, fungsi ini bisa dibilang sebagai relasi yang lebih disiplin. Kenapa saya bilang begitu? Karena fungsi memiliki aturan yang harus dipenuhi. Menurut definisinya, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Kata kunci ada pada kalimat tepat satu pasangan.
Artinya, satu anggota domain tidak boleh memiliki dua pasangan yang berbeda. Nah, pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A domain dengan tepat satu anggota himpunan B kodomain. Artinya, tidak boleh ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Himpunan pasangan yang benar-benar terhubung ke domain disebut range. Nah, untuk range nanti kita bahas, oke? Dengan fungsi, hubungan antara dua himpunan menjadi lebih teratur dan pasti. Nah, kita masuk ke tiga istilah yang ada di dalam fungsi. Yang pertama itu ada domain. Domain, himpunan asal dari fungsi, yaitu semua nilai input yang dipetakan. Nah, contoh dari domain itu adalah A sama dengan 1, 2, 3. Nah, jadi 1, 2, dan 3 ini disebut domain. Nah, 1, 2, dan 3 ini disebut domain. Baik, selanjutnya. Dan yang kedua adalah kodomain. Himpunan tujuan dari fungsi, walaupun tidak semuanya dipakai. Contohnya, B sama dengan 4, 5, dan 6. Nah, jadi 4, 5, dan 6, 4, 5, dan 6, 4, 5, dan 6, ini adalah kodomain. Oke? Nah, range adalah himpunan nilai output yang benar-benar muncul dari pemetaan. Contohnya 4 dan 5. Kenapa nggak 4, 5, dan 6, Bang? Karena ini yang sering tertukar. Range adalah anggota kodomain yang benar-benar mendapatkan pasangan dari domain. Jadi, tidak semua anggota kodomain otomatis menjadi range. Hanya yang benar-benar terhubung saja. Nah, jadi contohnya kayak 1 terhubung dengan 5, 2 terhubung dengan 4, dan 3 terhubung dengan 5. Kan 6 tidak memiliki domain. Tidak ada yang terhubung dengan 6, makanya yang disebut range adalah 4 dan 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri fungsi. Ciri-ciri fungsi. Sebuah relasi dikategorikan sebagai fungsi jika setiap elemen dalam domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain dan tidak ada elemen yang memiliki lebih dari satu pasangan. Selain itu, setiap elemen dalam domain harus memiliki pasangan. Jika relasi memenuhi kedua kriteria tersebut, maka relasi tersebut dapat dianggap sebagai fungsi. Oke? Nah, termasuk ke penyajian fungsi. Fungsi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mempermudah pemahaman hubungan antara anggota himpunan. Yang pertama, pasangan berurutan. Pasangan berurutan yaitu menuliskan hubungan dalam bentuk X dan Y. Nah, yang kedua, diagram panah. Diagram panah yaitu menunjukkan arah hubungan setiap anggota domain ke kodomain seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga itu tabel. Tabel yaitu menampilkan data domain dan range secara teratur. Nah, agar lebih jelas, nanti kita lihat pada contoh soal yang akan dijelaskan oleh saudara Tahajul. Baik, untuk saudara Tahajul, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Saya ucapin terima kasih dulu nih kepada Bang Fadil yang udah ngejelasin tadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh soal. Karena biasanya setelah memahami teori, kita perlu melihat bagaimana penerapannya. Baik, nah sini kita lihat di soal yang pertama. Di sini kita punya relasi 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 1, 5. Jadi pertanyaannya, apakah relasi ini merupakan sebuah fungsi? Oke, mari kita cek sama-sama ya. Coba lihat angka 1. Nah, angka 1 dia pasangan dengan angka 2. Terus angka 1 ini juga punya pasangan dengan angka 5. Berarti satu anggota domain memiliki dua pasangan yang berbeda. Nah, di sini masalahnya. Karena fungsi mengharuskan setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan, maka relasi ini tidak memenuhi syarat fungsi.
Jadi jawabannya adalah relasi tersebut bukan fungsi. Nah, kita lihat di contoh soal yang kedua. Di sini kita punya fungsi Y sama dengan 2X. Terus kita anggota domainnya yaitu 1, 2, dan 3. Nah, yang perlu kita tentuin di sini yaitu range-nya. Caranya gimana? Ya, kita masukin anggota domain ini ke fungsi Y sama dengan 2X. Berarti jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 kali 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Dan seterusnya seperti X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4. Dan jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 6. Maka range-nya diperoleh adalah 2, 4, 6. Jadi anggota domain yang benar-benar muncul adalah 2, 4, 6. Nah, kesimpulannya adalah relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain tepat suatu pasangan di kodomain. Fungsi dapat disajikan dalam bentuk pasangan berurutan, tabel, diagram panah, dan grafik. Semua fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.